Selamat siang, perkenalkan nama saya Erika Rodianta Tarigan, AMDCAP, Ahli Madya Kebidanan, peserta Latsar CPNS tahun 2025, golongan 12, angkatan 17, kelompok 2, dengan NDH 15. Saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun tupoksi bidang terampil, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan. Tugas Jabatan Fungsional Bidan yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Berikut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 Pasal 8 ada 30 uraian tugas jabatan fungsional bidang terampil. Yang pertama, dari melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Kedua, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. Ketiga, merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologi sesuai kesimpulan. Keempat, memfasilitasi informed choice dan atau informed consent. Yang kelima, melakukan tindakan pencegahan infeksi. 6, memberikan nutrisi dan rehidrasi, oksigenisasi, personal hygiene. Ketujuh, memberikan vitamin suplemen pada klien asuhan kebidanan kasus fisiologis. Kedelapan, melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. 9, memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. 10, melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. 11, melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. Ke-12, melakukan asuhan kala 3 persalinan fisiologis. Ke-13, melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis. Lanjutan, 14, melakukan pengkajian pada ibu nipas. 15, melakukan asuhan kebidanan masa nipas 6 jam sampai dengan hari ketiga persalinan KF1. 16, melakukan asuhan kebidanan masa nipas hari ke-4 sampai 8 pasca persalinan atau KF2. 17, melakukan asuhan kebidanan masa nipas hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan KF3. 18, melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendamping. 19, melakukan fasilitas inisiasi menyusui dini atau IMD pada persalinan normal. 20, melakukan asuhan bayi baru lahir normal. 21, melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah atau BBLR. 22, memberikan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 23, melakukan pelayanan keluarga berencana, KB, oral, dan kondom. Lanjutan, 24, memberikan komunikasi informasi dan edukasi KIE tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana pada individu, keluarga sesuai kebutuhan. 25, melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi. 26, melakukan pendataan sasaran pada individu. 27, melakukan tabulasi sasaran pada individu. Ke-28, mengikuti pelaksanaan kegiatan survei mawas diri. 29, melaksanakan pelayanan kebidanan di posyandu, posbindu, kampung keluarga berencana atau tempat lain sesuai penugasan. Dan 30, melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah. Berikut 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, belum optimalnya pemberian edukasi tentang penggunaan buku KIA untuk memantau perkembangan anak. Kedua, belum optimalnya cakupan pelayanan kunjungan nifas di fasilitas kesehatan. Ketiga, belum optimalnya partisipasi suami dalam mengikuti kelas ibu hamil. Keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KB IUD. 5, belum optimalnya edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. Selanjutnya, analisis isu dengan APKL. APKL itu adalah A, aktual, P, problematika, K, halayakan, L, layak. Yang pertama, belum optimalnya pemberian edukasi tentang penggunaan buku KIA untuk memantau perkembangan anak dengan jumlah total skor 19, ranking 1. Kemudian yang kedua, belum optimalnya cakupan pelayanan kunjungan nifas di fasilitas kesehatan dengan total skor 14, ranking 5. Ketiga, belum optimalnya partisipasi suami dalam mengikuti kelas ibu hamil dengan total skor 18, ranking 2. Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KB IUD dengan total skor 16, ranking 4. Yang kelima, belum optimalnya edukasi kesehatan reproduksi pada remaja dengan total skor 17, ranking 3. Selanjutnya, analisis isu dengan USG. Apa itu USG?
USG adalah U, urgensi, S, seberapa dikaitkan dengan akibat yang timbul, yang G, seberapa memburuknya isu tersebut apabila tidak ditangani. Dengan jumlah skala Likert nilai dari 1 sampai 5, nomor 1 nilai 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 mendesak, 5 sangat mendesak. Yang pertama, dengan isu belum optimalnya pemberian edukasi tentang penggunaan buku KIA untuk memantau perkembangan anak dengan total skor 15, ranking 1. Yang kedua, belum optimalnya partisipasi suami dalam mengikuti kelas ibu hamil dengan total skor 14, ranking 2. Yang ketiga, belum optimalnya edukasi kesehatan reproduksi pada remaja dengan total skor 13, ranking 3. Selanjutnya, analisis masalah dengan fishbone diagram, yaitu kurangnya sosialisasi tentang pemanfaatan buku KIA untuk memantau perkembangan anak. Kemudian materialnya, kurangnya media pendukung seperti poster, leaflet, dan lain-lain. Metodenya, metode sosialisasi atau edukasi tentang buku KIA yang kurang efektif, misalnya hanya sebatas verbal dan tidak ada praktik langsung. Kemudian environment, budaya di masyarakat yang masih menganggap remeh catatan kesehatan anak dan lebih mengandalkan pengalaman orang tua terdahulu. Belum optimalnya pemberian edukasi tentang pemanfaatan buku KIA untuk memantau perkembangan anak. Alternatif dari pemecahan masalah utama, belum optimalnya pemberian edukasi tentang pemanfaatan buku KIA untuk memantau perkembangan anak. Akar masalahnya yang pertama, kurangnya pemahaman tentang pentingnya buku KIA. Yang kedua, metode sosialisasi atau edukasi kurang efektif, misalnya hanya sebatas verbal dan tidak ada praktik langsung. Ketiga, kurangnya media pendukung seperti poster atau leaflet dan lain-lain. Yang keempat, budaya di masyarakat yang masih menganggap remeh catatan kesehatan anak dan lebih mengandalkan pengalaman orang tua terdahulu. Alternatif pemecahan masalah, yang pertama memberikan penyuluhan tentang pentingnya buku KIA, terutama untuk memantau perkembangan anak. Yang kedua, memberikan edukasi dengan melakukan praktik langsung untuk mengisi buku KIA. Yang ketiga, membuat media pendukung seperti infografis. Yang keempat, ajak kader untuk ikut serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya buku KIA, serta kader mendampingi orang tua balita dalam mengisi buku KIA. Demikian pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.